Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Alhamdulillah kita jumpa sama guru kita semua, Ustaz Abdurrahman Dhani, dan ketemunya lagi-lagi di kota Madinah Al-Munawwarah. Untuk kedua kalinya ketemu di sini lagi. Ustaz, ini singkat Ustaz. Kebetulan karena aktivitas kita kurang lebih sama lah Ustaz. Apa nasihat Ustaz, kalau boleh Ustaz, untuk mengisi dengan apa harusnya kita mengkonsumsi, kemudian aktivitas apa yang harus kita lakukan gitu Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Buat Anda Ustaz. Silakan. Ini pinter beliau nih. Beliau yang nanya ya. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz Abdurrahman Zahir, Masya Allah. Pertama, tak luput perjumpaan kita ini murni karena Allah. Masya Allah. Di bulan Juli lalu, subhanallah, sholat Assalamualaikum, Assalamualaikum, salat isya juga. Iya, sama salat isya juga. Ketemu juga, subhanallah ya. Namanya jodoh dah ya, Masya Allah. Sekarang ketemu lagi, alhamdulillah, pas majelis di kajiannya Ustaz Ariful Bahri, Ustaz Dr. Ariful Bahri. Pas lihat di depan ada beliau, Masya Allah. Dan pas materinya beliau ngobrol tentang kencing onta sama susu onta tadi. Oh iya, pas betul-betul tadi. Iya. Subhanallah. Nah, artinya kalau kita lihat ya, sebagaimana wasiat Imam Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i sudah wasiat yang agung nih. Ma ra'aitu ilman ambal ba'dal halali wal harami illa ilmat tib. Illa anna ahlul kitab ghalabuna alaih. Kata Imam Syafi'i, aku nggak melihat ilmu yang paling penting setelah ilmu halal dan haram kecuali ilmu pengobatan. Bener. Ustadz Dr. Ariful Bahri yang ngomong agama, yang ngomong kesehatan juga, karena memang nggak luput syariat Islam itu nggak luput dari hikmah sehat. Disebutkan sebagian masyayikh, kalau mau kita lihat mau syariat rukun Islam dari syahadat saja, dari syahadat pertama ringan untuk diucap, masuk Islam gampang. Ditambah lagi sholat, habis ucapan gerakan. Sedangkan ini juga kemudahan juga. Dan dari gerakan sholat dan waktu sholat semua ada hikmahnya. Kenapa ada waktu sholat? Sholat di antara qiyamul lail, ya sholat subuh, sholat isyraq, zuhur, asar, semua ada hikmahnya. Kenapa ada sholat isya? Ternyata selepas isya tubuh kita ngeluarin serotonin. Masya Allah. Nganterin kita untuk tidur. Luar biasa. Hikmah dari Allah. Jadi makanya jangan sering-sering begadang istilahnya gitu. Kemudian juga syariat Islam juga terkait zakat. Subhanallah. Kenapa zakat, kata Imam Al-Mawardi, kenapa zakat nggak jadi rukun Islam yang pertama? Karena tobiat wanita itu, tobiat manusia itu apa? Kikir, bakhil, pelit. Seandainya zakat rukun Islam pertama, banyak orang nggak masuk Islam. Makanya cukup dengan lisan, Masya Allah. Alhasil ini ibadah umrah, ini ibadah yang agung juga. Terkadang kita tertipu dengan apa ya? Dengan godaan makanan. Kalau kita mungkin, kita salah makan, mungkin sakit-sakit diare di rumah. Betul. Tapi kalau kita musafir seperti Ustaz Abdurrahman Zahir ini lagi pulang dari Aqsa nih. Aqsa terus ke sini 14 hari, Masya Allah. Kalau nggak jaga makan, bayangin di perjalanan, safar, sakit perut, pusing, pening. Orang salah pola makan aja, kameramennya aja kemarin salah makan, pusing 2 hari dah. Kembung terus. Mas Aditya Firmansyah ini. Nah, alhasil ketika kita ibadah umrah, ibadah yang agung ini juga perlu apa tadi? Sehat. Di antaranya makanan penting. Istirahat juga perlu dijaga. Kita jalan jauh, itu juga perlu fisik, makan sehat juga. Gitu, Ustaz. Berarti poin pentingnya sebenarnya itu paling penting itu makanan, Ustaz ya? Udah, penting makanan dah. Jangan banyak makan. Banyak makan tambah males, tambah syahwat tambah naik. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Ibnu Qayyim, kalau kita syahwat makan naik, syahwat syaitaniyah juga naik. Akhirnya apa? Tubuh kita dibikin berat untuk mendatangi ketaatan Allah. Ya, tubuh kita dibikin gampang untuk mendatangi maksiat. Masya Allah. Apalagi di tanah suci kan ya. Masya Allah ya. Saya pengen nanya lagi satu lagi, banyak kita dapati kisah-kisah jamaah yang umumnya itu sakit ketika pas berangkat. Begitu di sini, subhanallah, bisa jalan ribuan steps, kemudian penyakit-penyakit yang sebelumnya punya itu hilang gitu. Nah, sebenarnya hikmah apa sebenarnya ketika perjalanan umroh itu tuh subhanallah ya? Apa mungkin hikmahnya? Nggak jauh dari itu, terus terang istri anak sendiri juga gitu. Masya Allah. Istri anak sendiri, Masya Allah, kaki sering sakit. Kalau kaki sakit bisa di asam urat, bisa kolesterol, bisa kepentalan darah. Jalan
Bekhair. Masya Allah. Khair marrah. Khair marrah. Alhasil pertama sebagaimana maklum ada berkah tempat, ada berkah waktu, dan Masya kita Allah. berada di berkah waktu, tempat. Masya Allah ya, tanah suci ini betul-betul berkah ya. Bukan hanya penyakit yang ringan, penyakit berat, kanker pun sebagaimana disebutkan Syekh Mubarak Furi tentang tarikh Mekah. Ada wanita dari Maroko, dari Maghrib, kena kanker kulit, Ustaz. Ini dia dokter yang angkat tangan. Suaminya yang Masya Allah setia ini bawa istrinya, dibawa ke Mekah, dibawa umrah selama sebulan, setiap hari tawaf di Ka'bah. Setelah sholat di belakang makam Ibrahim, terus kasih air zam-zam, diguyurin, minum, doa. Alhamdulillah. Udah, penyakit hilang semua. Terus nggak menutup kemungkinan terus apa ya, happy-nya ya, semangatnya. Gimana tempat yang paling dicintai kaum muslimin ya. Betul. Sebagaimana kalau kita semangat, endorfin keluar, histamin jadi turun, kemudian hormon kesenangan naik. Ya, jadi subhanallah, fisik sehat ditambahi psikis sehat, wah itu support betul ya. Belum berkah dari Allah, minum air zam-zamnya kan ya, belum doanya yang terkabul gitu. Masya Allah. Apalagi kalau umrohnya bareng istri kan teman berdua. Masya Allah. Lebih bahagia lagi kan, harus keluar. Harus pacaran sesekali, pacaran ya. Kadang iya, jangan bawa jamaah terus ya. Kadang istri, kadang kita sering nyakiti istri kita kan. Betul. Kadang kalau kita lihat Nabi SAW keluar rumah aja nyium istrinya. Nabi minum sama Aisyah, diputer gelasnya, di mana bekas bibirnya Aisyah. Dan sekarang orang ngomong poligami terus, tapi nggak tahu bagaimana mesra dengan istri, gitu kan ya. Ustaz Abdurrahman Zair luar biasa nih. Harus banyak belajar ke beliau nih. Subhanallah. Jadi yang penting saya untuk merutinkan kegiatan safar bersama pasangan, terutama dalam tanda kutip pacaran, itu juga termasuk kesehatan banget ya. Betul. Apalagi kalau rumah tangga sudah retak, diterusin retaknya, udah setan terus ngembusin terus, yanfuk, terus dibikin retak sampai akhirnya pecah. Dan mereka gengsi-gengsian untuk saling minta maaf. Nabi SAW pernah Rasulullah ngangkat suaranya kan, sampai keluar dari rumahnya. Tapi Nabi nggak bilang, aku adalah suamimu, aku adalah orang yang sudah dijamin masuk surga, aku penutup para nabi, para rasul, aku rijal qawwamun 'ala nisa. Enggak. Buktinya Nabi apa? Ya Aisyah, kalau kamu tengkar, masih terus tengkar, ayo kita jadikan hakim di antara kita. Suami itu ngalah. Dan istri yang terbaik tahu kedudukan suami. Nah, ini yang jadi masalah. Ini suami merasa rijal qawwamun 'ala nisa, jadi kayak nggak dikasih kesempatan istri bicara, istri ngasih kritik dan saran, kadang gitu sih Ustaz. Ana perasaan Ana sendiri, kadang Ana banyak belajar dari istri juga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, kita banyak ilmu sekali nih dari guru kita. Masya Allah. Giliran antum nih Ustaz. Jangan ditanya Ustaz. Masya Allah. Tapi insya Allah kita butuh sekali ya perjumpaan dengan sesama penuntut ilmu. Kemudian kita senang sekali ketika berjumpa dengan guru-guru kita semua, karena hikmahnya selain selain daripada kita menjunjung ukhuwah Islamiyah, ada saling kecintaan lah. Semoga itu saja kecintaan di atas iman, di atas takwa, melahirkan hormon endorfin yang semakin membuat kita bahagia. Harus sering kumpul. Masya Allah. Kemudian beliau nih teman-teman sekalian dari Allah SWT, jangan lupa untuk banyak belajar kesehatan Islami dari praktisi dan sekaligus yang ahlinya kepada Ustaz Abdurrahman Dhani. Saya pun banyak belajar kepada beliau, terutama tentang konsep panas dingin. Ana sekarang juga udah mulai mix antara kurma dengan semangka. Karena sering lihat IG-nya aja. Sering nongol di IG. Masya Allah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.